Dan untuk membahas ancaman pandemi terhadap keberlangsungan Taman Satwa dan Kebun Binatang sudah bergabung bersama kami Rahmat Syah selaku Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat. Malam Bu, malam. Ya Pak Rahmat, langsung saja dari data Anda sampai berapa lama sebetulnya keberlangsungan Taman Satwa dan juga Kebun Binatang, dan apakah sudah ada bantuan yang diberikan kepada Kebun Binatang dan juga Taman Satwa yang ada di Indonesia? Sejauh ini ada bantuan dari masyarakat. Ada yang terlangsung, banyak masyarakat peduli akan kehidupan binatang atau satwa kita. Mereka datang berbondong-bondong ke berbagai LK seperti di Pematang Siantar, di Jogja, Jakarta, Jawa Barat dan sebagainya. Dan juga dari donasi dana yang diberikan teman-teman sudah 1 miliar lebih kita dapat. Dan insya Allah besok 7 LK kan kita supply makanannya untuk jangka 1 bulan. Oke Pak Rahmat, artinya bantuan tersebut datangnya baru dari masyarakat yang peduli satwa dan juga donasi masyarakat umum begitu ya? Belum ada bantuan Pak dari pemerintah setempat begitu untuk seluruh taman satwa dan juga kebun binatang di Indonesia? Pemerintah alhamdulillah belum ada sama sekali. Kami sudah bersurat ke Presiden, Menteri Kehutanan dan beberapa instansi terkait, tapi belum ada respon. Tidak usah kan bantuan jauh pun belum ada surat. Tapi tidak apa-apa, kita terus, kita berusaha terus. Oke. Untuk diketahui, kita sudah ketahui atau belum, di lembaga konservasi di Indonesia itu ada 4.912 spesies binatang satwa dan 70.000 individu. Oke. Ya, Pak, dari lembaga konservasi seluruh Indonesia ini sebetulnya kalau bisa dihitung berapa Pak anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan makanan begitu, memberikan pakan kepada hewan-hewan dan juga binatang-binatang itu Pak? Kalau seluruhnya dihitung itu bisa sampai 50 miliar lebih dalam 1-2 bulan ke depan. Tapi karena sebagian kita masih ada cadangan dana dari keuntungan-keuntungan operasional yang lalu. Jadi mungkin tidak begitu besar pun cukup. Tapi untuk amannya kalau virus corona ini berlanjut, yang baiknya disediakan 10 LK di PKBSI 100 miliar. Itu baru aman gitu. 3 bulan dia pun mau lebih 4 bulan kita bisa bagi. Oke, artinya dibutuhkan 50-100 miliar begitu ya untuk lembaga konservasi memberikan makanan, pakan kepada hewan-hewan di sana. Nah, Pak Rahmat, kecuali dia stop dalam bulan Mei ini. Oke, kecuali operasional kembali dibuka begitu maksud Anda? Iya. Iya. Oke, selain soal makanan hewan dan juga binatang di lembaga konservasi, yang menjadi concern Pak sebetulnya bagaimana nasib para pekerja di LK-LK tersebut, di lembaga konservasi tersebut Pak, terutama di kebun binatang dan juga taman satwa. Apakah mereka dirumahkan atau mereka juga tetap masuk untuk maintenance gitu kepada binatang di sana? Alhamdulillah pekerja semua tidak ada masalah. Jadi ada yang dirumahkan, itu ada yang pakai sistem dibayar 50%, ada yang pakai honornya hanya 50.000 sampai 100.000 per hari, dan yang kerja ada yang ngasih full bayarannya, ada yang 50% plus transport, jadi berpola. Tapi semua tidak ada masalah. Staf karyawan kami sangat penuh pengertian karena belum pernah terjadi hal ini ya. Hanya perlu kami jelaskan bedanya lembaga konservasi atau kebun binatang dengan usaha apapun yang ada di dunia. Kita tutup, tetapi tidak ada income ya, artinya income itu nol. Tetapi untuk satwa kita tetap memberi pakan atau makanannya, perawatannya, obat-obatnya, jadi dokter hewan harus tetap masuk. Karena dia harus tetap dijaga kelestariannya.
Pak Rahmat, kalau tadi Anda sudah sebutkan bahwa keperluannya sekitar 50 sampai 100 miliar untuk pakan hewan-hewan ini. Bagaimana dengan keperluan maintenance tadi yang sudah Anda sebutkan bahwa harus tetap ada pengobatan, pemeriksaan kesehatan rutin, maintenance lembaga konservasi. Ini bagaimana Pak kalau kemudian tidak ada income di operasional LK atau kebun binatang Pak? Sejauh ini antara kita sharingnya, jadi Oke. pengurus dan korban atau membantu, ya, Hmm. dan ada pihak-pihak teman-teman tertentu, dan kita ada plan B. Kalau nanti sampai 2 bulan tidak ada bantuan, kita tidak ada pakan, kita korbankan dari jenis-jenis karnivora atau rusa ya maaf, rusa dan satwa-satwa yang tidak dilindungi atau yang overpopulasi atau surplus. Karena kalau dia 500 jenis di tempat kita, Ya. sedangkan yang endemik Indonesia atau yang dilindungi 100, kita harus selamatkan yang 100. Oke, dikorbankan ini bagaimana Pak? Rusa-rusa yang tadi Anda sebutkan karena jumlahnya cukup banyak, Itu ya. yang tua, Hmm. yang sehat tapi ya yang tua, itu di eutanasia. Oke, di eutanasia ya Pak ya. Karena memang kondisinya maintenance itu juga cukup berat begitu dan makanan juga kurang. Nah, apakah sudah ada rencana berikutnya Pak untuk antisipasi kalau kondisi ini terus terjadi, lembaga konservasi dan juga kebun binatang tidak mendapatkan income, apa yang bisa terjadi Pak? Itu tadi Mbak, jadi sekarang kita alhamdulillah Hmm. kepedulian masyarakat walaupun pemerintah kurang belum ada bantuan atau mungkin masih proses, saya nggak tahu proses legalnya mungkin Oke. tidak ada ya, belum ada sampai hari ini kabar. Hmm. Hanya masyarakat masih peduli Ya. dan juga plan B-nya tadi itu kita kan banyak yang overpopulasi dan kita bukan peternakan ya. Jadi misalnya jenis-jenis rusa tertentu, jenis satwa tertentu yang nanti bisa kita selamatkan itu seperti harimau Sumatera, macan tutul Jawa dan lain-lain. Oke, artinya masih menunggu bantuan dari pemerintah begitu ya untuk lembaga konservasi yang ada di Indonesia. Semoga segera turun Pak setelah mendengarkan curahan hati dan juga masukan Bapak tadi, bantuan dari pemerintah untuk Iya, satwa-satwa di lembaga konservasi. Terima kasih sekali ya. Bapak Rahmat Ya Syas. itu harapan. Ya, Kalau boleh saya tutup sedikit, Mbak. iya silakan Pak. Peran Ya. fungsi dari LK ini luar biasa. Hmm. Selain dia edukasi, konservasi, rekreasi dan tempat hiburan yang layak, sehat, gizi dan terjangkau, tapi juga memperkerjakan 22.000 orang, kunjungan 50 juta orang per tahun, dan juga ratusan miliar kami bayar pajak tiap tahun, antara 300 sampai setengah triliun. Oke. Juga multi efek keuntungan di mana ada kebun binatang, Ya. hotel, restoran, kafe, warung, sampai jual tempe, tahu, pecel, dan juga peternakan, pertanian, perkebunan, semua hidup perekonomian dengan adanya lembaga konservasi yang berjumlah 57 dari Aceh hingga Papua. Oke, artinya sudah banyak Kalau sebetulnya ini juga pemerintah yang tidak diberikan care, ya. saya nggak Ya. tahu lagi. Oke, artinya sudah banyak yang diberikan dan juga disumbangkan oleh lembaga konservasi untuk Ya. membantu menggerakkan perekonomian di sekitarnya sehingga sangat ditunggu sekali begitu ya Pak ya bantuan dari pemerintah. Iya, Kita dan tunggu sekali kerjasama lagi. kita dengan berbagai negara, Ya. bahkan sampai IUCN atau perpanjangan tangan PBB, juga kita harus ingat kata-kata Gandhi. Ya, menilai suatu bangsa atau negara itu melihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan satwanya. Oke, terima kasih Kita sekali hutan Pak. udah terbakar, lain-lain. Ya. Saya pikir kita udah harus waktunya pemerintah menunjukkan kepeduliannya kepada lembaga konservasi dan dana itu akan kami pertanggungjawabkan boleh diaudit. Tidak akan, dan kami semua sukarelawan yang tidak dibayar. Gitu. Oke, terima kasih sekali Pak Rahmat Syah selaku Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Semoga pemerintah segera memberikan bantuan kepada lembaga konservasi di seluruh Indonesia untuk menyelamatkan satwa-satwa kita. Terima kasih sekali Pak Rahmat Syah atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini.